Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang benar ada manusia sebelum Nabi Adam yang menghuni bumi. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Namun karena para manusia sebelum Nabi Adam itu berbuat kerusakan, akhirnya mereka dibantai oleh malaikat yang turun langsung dari langit. Sahabat, mari kita awali pembahasan kita ini dengan mengenal mereka yang ada di bumi sebelum ayah kita, Nabi Adam alaihissalam. Ada beberapa nama yang disebut-sebut sebagai manusia sebelum Nabi Adam. Nama-nama itu adalah Abaljan, Banuljan, bangsa Bin atau Ban, Azazil, dan bangsa Nisnas. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Abaljan adalah generasi pertama penghuni bumi. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa mereka adalah generasi kedua setelah generasi pertama dimusnahkan. Sedangkan Banuljan merupakan keturunan dari Abaljan. Kata Banul berarti anak atau keturunan, dan kata Abal yang sepadan dengan kata Abu berarti bapak. Selanjutnya adalah bangsa Bin atau Ban yang diartikan oleh beberapa sumber yaitu sebagai bangsa Dedemit. Lalu Azazil merupakan nama kehormatan untuk iblis sebelum dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Dan yang terakhir yaitu bangsa Nisnas, yaitu manusia setengah hewan. Ada yang memiliki sayap, bertubuh kuda, memiliki ekor ikan seperti duyung, dan sebagainya. Baik Abaljan, Banuljan, Bin atau Ban, dan Azazil merupakan bangsa jin yang diciptakan oleh Allah dari api. Sedangkan bangsa Nisnas digambarkan sebagai bangsa lain. Ada beberapa versi yang mengisahkan makhluk-makhluk penghuni bumi sebelum Nabi Adam. Versi yang pertama menjelaskan bahwa Abaljan merupakan generasi pertama penghuni bumi dan merupakan nenek moyang bangsa jin termasuk Banuljan dan Azazil. Setelah Abaljan diciptakan dan diturunkan ke bumi dari surga pengangkatan makhluk, maka ia pun telah resmi menjadi pengelola bumi. Bersama pasangannya, Abaljan menghasilkan banyak sekali keturunan. Nah, keturunan Abaljan inilah yang disebut Banuljan. Waktu terus berjalan hingga bumi pun telah sesak dihuni oleh Banuljan. Maka seperti umat manusia saat ini yang membentuk kerajaan atau negara, Abaljan pun membentuk beberapa kerajaan. Disebutkan di dalam versi ini bahwa ada 8 kerajaan yang memenuhi bumi, lautan, perut bumi, hingga di atas atmosfer bumi. Kerajaan-kerajaan itu sangat besar dan antara satu kerajaan dengan kerajaan lain sering terjadi peperangan sehingga mereka saling menumpahkan darah. Namun pertumpahan darah ini bisa dimaknai secara kiasan karena mengingat Banuljan merupakan bangsa jin. Sementara itu Azazil baru lahir atau diciptakan Tuhan saat generasi keempat kenabian Banuljan. Ya, mereka juga memiliki nabi seperti umat manusia saat ini. Namun Azazil tidak berada di bumi, yaitu sesuai dengan perintah Abaljan yang memohon kepada Tuhan agar Azazil ditempatkan di surga pengangkatan makhluk. Azazil adalah makhluk yang paling giat ibadahnya kepada Tuhan, sehingga ia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tak ada yang mampu mengalahkan peribadatan si Azazil saat itu. Setelah bumi nyaris hancur karena ulah Banuljan, maka Tuhan pun memerintahkan Azazil untuk memimpin para malaikat membantai para perusak bumi itu. Para pembesar Banuljan diburu hingga ke seluruh penjuru dunia, dan tinggallah segelintir golongan jin atau Banuljan yang lemah yang hingga kini hidup berdampingan dengan kita. Setelah itu, tidak ada yang dipercayai sebagai pengelola bumi, maka Allah pun menciptakan manusia pertama yang dinamakan Adam. Di surga pengangkatan makhluk, seluruh malaikat disuruh oleh Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Semua penghuni surga pun sujud kecuali Azazil. Lalu Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Azazil pun menjawab, "Karena saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Setelah itu, nama Azazil tidak disebut lagi dan ia dipanggil iblis atau makhluk yang terkutuk karena kesombongannya. Lalu Allah mengusir iblis dari surga ke bumi.
Sesampainya di bumi, iblis pun segera membangun kerajaan dan memimpin bangsa jin yang masih tersisa dari pembantaian yang ia lakukan dahulu. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Halim menyebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, setelah Allah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi dengan segala sifatnya, di bumi pun tumbuh rerumputan yang saling tumpang tindih. Pada saat itu bumi mengadukan persoalan tersebut kepada Tuhannya. Atas pengaduan itu Allah menciptakan umat yang beraneka ragam dan berlainan jenis yang diberi nama jin. Lalu mereka bertebaran seperti debu halus karena jumlahnya yang sangat banyak. Di antara mereka ada yang putih, hitam, merah, kuning, bercak-bercak hingga totol-totol. Satu sama lain kawin dan melahirkan keturunan. Mereka membuat rumah, membelah batu, memburu burung, dan binatang liar. Semua itu terus-menerus dilakukan dalam waktu yang lama sehingga bumi pun rusak. Selain itu, mereka juga saling berperang. Setelah tindakan perusakan yang dilakukan kian memuncak, maka Allah mengirimkan umat yang berasal dari laut yang disebut dengan bin yang bertubuh lebih besar daripada bangsa jin. Bin pun menyerbu kaum jin hingga binasa. Jin tinggal di bumi kurang lebih 500 tahun. Setelah itu bumi dikuasai oleh bin. Kaum bin pun menikah satu sama lain, melahirkan keturunan dan berkembang biak semakin banyak sehingga bumi kian penuh. Mereka menggali sumur, membuat sungai, dan mengalirkan air dari sumber-sumbernya. Mereka juga membuat mesin atau roda, membangun jembatan di atas air, menangkap ikan, dan memburu binatang, sehingga bumi pun menjadi rusak. Oleh karena itu, semua binatang mengadukan urusan tersebut kepada Allah. Maka Allah menciptakan Jan yang selanjutnya keturunannya disebut Banul Jan. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah menciptakan Jan dari nyala api. Beliau juga mengatakan bahwa Jan adalah golongan jin laki-laki. Mereka memiliki jenis yang beraneka ragam. Umat ini layaknya seperti manusia, suka makan, minum, dan berketurunan. Di antara mereka ada yang mukmin dan ada juga yang kafir. Dan nenek moyang mereka adalah Azazil. Diriwayatkan bahwa Allah menjadikan malaikat sebagai penghuni langit dan menjadikan Jan sebagai penghuni bumi. Setelah binatang-binatang mengadukan perbuatan jin dan bin yang merusak bumi, Allah menciptakan Jan sebagaimana telah diceritakan. Lalu Allah menempatkan Jan di bumi. Lalu kaum Jan berperang dengan bin. Jan terlalu kuat bagi bin hingga mereka mampu menghancurkan bin sampai tidak ada satupun yang tersisa. Seperti jin dan bin, di antara bangsa Jan juga timbul kedengkian dan aniaya sehingga banyak terjadi pertumpahan darah. Atas kejadian ini, bumi mengadu kembali kepada Tuhannya. Maka Allah mengutus bala tentara malaikat. Dalam rombongan tersebut ada juga Azazil untuk mengusir bangsa Jan dari bumi. Akibatnya bangsa Jan pun mengungsi ke gunung-gunung dan tinggal di sana. Sumber Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam buku Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, diterjemahkan oleh Abdul Halim, penerbit Pustaka Hidayah Bandung, cetakan pertama Oktober 2002, halaman 13-72 dengan perubahan. Dikisahkan bahwa bangsa Nisnas hidup di utara bumi dekat dengan wilayah kutub. Mereka memiliki fisik yang besar dengan tubuh setengah manusia dan setengah hewan. Ada yang bersayap seperti burung, berbadan setengah kuda, dan sebagainya. Dikabarkan bahwa bangsa Nisnas adalah bangsa yang sangat maju dengan kemampuan luar biasa. Akal dan pikiran mereka jauh melampaui manusia saat ini. Kelebihan lain yaitu mereka memiliki kemampuan telepati yang sangat hebat. Dikatakan bahwa teknologi mereka sangat maju, lebih dari teknologi pada saat ini. Mereka mampu menciptakan pesawat, peleburan logam, hingga nuklir. Namun mereka malah menggunakan kemampuan itu untuk menindas sesamanya. Kaum yang lemah mereka injak-injak sehingga muncullah peperangan di sana-sini. Bumi pun menjadi rusak. Akhirnya Tuhan memerintahkan Azazil bersama pasukan langit untuk membantai mereka. Namun tidak semua bangsa Nisnas binasa dalam pembantaian itu. Sebagian bangsa Nisnas yang selamat pun menyebar untuk membentuk koloni dan membangun peradaban mereka kembali. Sebagian dari mereka yang berwujud manusia setengah ikan melarikan diri ke palung-palung laut yang paling dalam. Mereka inilah yang sering kita dengar sebagai putri atau putra duyung.
Mereka membangun peradaban mereka kembali di bawah laut dengan kota-kota yang tidak kalah canggihnya dengan kota mereka yang telah hancur sebelumnya. Mereka yang mempunyai fisik mirip manusia dan bersayap membangun peradaban dan kota yang sangat megah yang kita kenal sebagai Atlantis. Sedangkan mereka yang berwujud manusia setengah binatang membangun apa yang kita sebut sebagai Lemuria. Tetapi suasana damai tidak berlangsung lama. Mereka kembali pada tabiat dasar mereka, yaitu ingin menguasai dan menghancurkan. Akhirnya terjadilah peperangan dahsyat yang melibatkan persenjataan super canggih yang mereka miliki sehingga peradaban mereka kembali hancur. Sesungguhnya manusia pengelola bumi sebelum Nabi Adam merupakan salah satu perkara gaib. Namun kita bisa mengetahui bahwa memang dahulu sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi sudah ada pengelolanya. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.